Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwan fiddin, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah, nikmat afiyah, nikmat taufik, sehingga pada kesempatan pada subuh ini di hari yang ke-17 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih kumpulkan kita di tempat yang berbarakah ini untuk kembali melanjutkan pembahasan Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa. Insyaallah dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kaidah yang ke-8 dari 10 kaidah dalam penyucian jiwa. Taib, fadhal, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallifu hafizahullah, al-qaidatus tsaniyatu takhayyurul julasa'i wa intiqa'i rufaqa'i. Qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsiril ayati fiha al-amru bi suhbatil akhyari wa mujahad bi suhbatil akhyari wa mujahadatin nafsi ala suhbatihim wa mukhalatatihim wa in kanu fuqara'a wa fa inna fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Qala Abu Sulaiman al-Khattabi rahimahullahu ta'ala qawluhu al-mar'u ala dini khalilihi ma'nahu la tukhalilu illa man radid. Apa ini? Lamul amr atau lamul amr Ustaz. La tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu fa innaka idza khalalta qadaka ila dinihi wa madhhabihi wala tughriru bidinika wala tukhatir binafsika fatukhalil man laisa fatukhalil man laisa fatukhalilu man laisa mardiyan fi dinihi wa madhhabihi. Walihada yaqulu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu i'tabirun nasa bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masalul jalisi as-salihi was-su'i ka hamilil miski wa nafikhil kibri. Fa hamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafakhul kiri imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabisatan. Qala al-qadi al-Iyad rahimahullahu ta'ala fi syarhihi li hadzal hadithi fihi tajannubu
fihi tajannubu khulatais su'i wa mujalasatil asyrari wa ahlil bid'ah wa mughayata baini. Mughayata bagaimana tadi? Wa mughata baini. Wal mughata baini. Bagaimana, kenapa jadi dua orang itu? Wal mughatabina. Hah? Wal apa? Wal mughatabain Ustaz. Apa? Wal muqtadin. Wal muqtabina. Wal muqtabina lin nasi lianna jami'a haulahi yanfudul atharuhum yanfudu atharuhum illa jalisihim ila jalisihim wal haddu ala majalisati, bukan majalisah, laisa. Allah musta'an. Mujalasah. wal haddu ala mujalasati ahlil khairi wa talaqqil ilmi wal adabi wa husnul huda. Husnu atau kemana itu? Atau kemana di talaqi Ustaz. Hah? Talaqi. Atau ke talaqi? Nah Ustaz. Dari wal haddu Ustaz. Wal haddu. Dari wal haddu kemudian di talaqqil ilmi wa husnil huda. Nah, talaqqil ilmi wal adabi wa husnil huda wal akhlaqil hamidati. Wal husnil huda wal akhlaqil hamidati. Wal akhlaqil hamidati. Fa'ala al-'abdi fatakhayyarul julasa'il alladina yu'ayyinunahu 'ala al-khairi fa innahum min a'zami asbabi tazkiyatin nafsihi wa salahiha wa an yahdara khulata al-syarri wa julasa al-fasadi fa innahum akhtaru 'alaihi minal jarbi. Minal jarbi Ustaz. Minal jarbi. Baik. Kelas. Baik, ikhwan fi din, azakumullah. Kita lanjut kaidah yang ke-8. Di ini ikhwan, kalau misalnya mau baca dulu sama yang sudah bisa. Ya. Selalu kan ana sampaikan sama antum supaya tidak terlalu banyak yang mau ditegur. Baik. Al-qaidatus saminah, kaidah yang ke-8, takhayyurul julasa'i wa intiqa'ul rufaqa'i. Memilih teman duduk ya, dan menyeleksi atau memilih teman dekat. Ini kaidah yang ke-8 dalam penyucian jiwa. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarkanlah jiwamu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb mereka pada pagi dan petang hari, yang mereka mengharapkan wajah Rabb mereka. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kedua mata kalian berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kalian mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan keadaan mereka itu sungguh melampaui batas. Baik. Ini ada perintah dan juga ada larangan dalam ayat ini ya. Kita diperintahkan bersabar untuk membersamai orang-orang yang senantiasa mengingat Rabb mereka di pada pagi hari dan pada petang hari ya. Dan jangan sampai terpaling kedua mata kita ya, berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan
dunia, dan kita juga dilarang untuk mengikuti orang-orang yang Allah telah lalaikan hatinya dari mengingat Allah, dan mereka mengikuti hawa nafsu karena mereka itu keadaannya telah melampaui batas. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir ayat ini, kata beliau, fihal amru bisuhbatil akhyari. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk membersamai orang-orang baik, ya, akhyar. Wa mujahadatin nafsi ala suhbatihim, dan dalam ayat ini juga terdapat apa? Perintah untuk bersungguh-sungguh jiwanya kita dalam membersamai mereka. Wa mukhalatotihim, bergaul dengan mereka, orang-orang baik, ya, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang beriman, orang-orang ya beriman dan beramal soleh, ya, bersabar kita. Wa in kanu fuqara, meskipun mereka orang fakir. Fa inna fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa. Karena sesungguhnya dalam membersamai mereka itu terdapat faedah, terdapat manfaat yang tidak ada batasannya, ya, yang tidak terbatas. Taib, atau tidak dapat dihitung, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Kan seseorang itu, ya, sesuai dengan agama teman dekatnya. Jadi khalil ini bukan hanya sekedar khalil cuma baku kenalan baru baku teman begitu saja, tidak. Tapi ya teman dekat, bisa jadi tempat curhat juga, bisa juga dia sering sharing. Itu khalil, ya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, ya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan teman dekat. Ya, siapa yang dia jadikan teman dekat. Ya, artinya kita bergaul dengan semua orang, ya, maksudnya bergaul tapi ada batasannya, ya. Bukan misalnya ya teman dekat itu biar walaupun beda agama, dijadikan teman dekat. Tidak demikian, ya. Perhatikan, kalau teman dekat itu harus yang orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang bisa mengingatkan kita. Itu akan menyucikan hati kita. Kita berbuat maksiat misalnya, dikasih ingat sama dia, ya. Jangan jadikan teman dekat orang-orang yang lalai, tidak jaga sholat, tidak puasa, ya. Jangan jadikan teman dekat mereka. Kalau misalnya mendakwahi hanya sekedar ini mengingatkan mereka, ya tidak masalah. Tapi kalau ya kumpul-kumpul terus sama mereka, pokoknya sama mereka terus misalnya begitu, jangan, ya, jangan, tidak boleh berteman dengan orang-orang yang rusak nanti agama kita, ya, rusak. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi mengatakan rahimahullah, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Jadi ini bukan sekedar teman, ya, tapi teman dekat. Maknahu la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu. Jangan engkau menjadikan teman dekat kecuali orang yang orang yang engkau ridhoi, ya. Orang yang engkau meridhoi agamanya dan sifat amanahnya, ya. Taib, dan di antara akhlak mulia itu sifat amanah, dan itu akan memperbagus hubungan antara dua orang yang berteman kalau ada sifat amanah di dalamnya. Taib, fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa mazhabihi. Nah ini, karena sesungguhnya jika engkau menjadikan dia teman dekat, orang yang seperti ini, ya, maka dia akan membimbingmu atau mengajak engkau kepada agamanya dan pemikirannya, ya. Mazhab sini maksudnya pemikirannya. Taib, kepada pemikirannya. Maksudnya mazhab itu tempat keluar apa saja yang dari pikirannya, itu maksudnya mazhab. Pemikirannya. Wala tugharrir bidinika, ya. Jangan engkau sekali-sekali membahayakan agamamu sendiri. Wala tukhatir binafsika, ya. Jangan engkau mempertaruhkan jiwamu. Fatukhalilu man laisa mardiyan fi dinihi wa madhhabihi. Kemudian engkau menjadikan teman dekat itu orang-orang yang tidak diridhoi agamanya dan pemikirannya, ya. Maksudnya jangan engkau berteman dengan, ringkasnya jangan berteman dengan orang yang pemikirannya tidak bagus, orang yang agamanya tidak bagus. Ya kalau mau lihat agamanya bagus, ya lihat saja zahirnya, ya kan kita tidak dituntut untuk mengetahui isi hati orang, kan, ya, kita lihat zahirnya. Ini kalau tidak jaga sholat, kelihatan azan tidak jaga sholat, jangan jadikan tempat curhat, tempat ini, jangan, tidak amanah, ya.
Walihadza yaqul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan, "I'tabirun nasa bi akhdanihim." Ya. Jadikan tolak ukur manusia itu, ya. Tolak ukur manusia itu dilihat dari apa? Teman-teman dekatnya. Makanya sudah pernah kita sampaikan juga itu, ya. Manfaat dari orang-orang yang soleh itu bukan hanya sekedar, ya, nanti dia beri nasihat kepada kita, tidak. Hanya sekedar kita melihat saja mereka, ya, kita melihat mereka itu bisa memberikan pengaruh kepada kita. Makanya sebisa mungkin pergaulan itu kepada orang-orang yang soleh. Namun bukan juga tidak mau bergaul sama sekali dengan orang-orang yang masih, ya, belum soleh misalnya, tidak. Tetap kita berusaha mendakwakan mereka. Nah ini. Baik, tolak ukur manusia hendaklah kalian menjadikan tolak ukur pada manusia itu sesuai dengan teman-teman dekatnya. Fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuhu. Karena sesungguhnya seseorang itu tidak mau dia berteman kecuali orang yang dia takjub kepada orang tersebut. Ya, kenapa berteman sama dia? Karena dia orang yang soleh. Takjub dia dengan kesolehannya, makanya dia berteman. Begitu. Baik. Kenapa berteman sama ini yang orang jaga tipu orang, jaga ini? Ya mungkin karena dia sudah bisa berhasil juga menipu orang atau yang lainnya misalnya. Taib. Nah ini, karena seseorang itu, ya, tidaklah dia berteman menjadikan seseorang itu teman dekat kecuali mereka yang dia takjub, ya, membuat takjub dia, ya. Man yu'jibuhu, orang yang membuat dia takjub. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul jalisis sholihi was-su'i ka hamilil miski wa nafikhil kiri." Perumpamaan teman duduk yang soleh atau teman yang soleh dan teman yang buruk itu seperti, ya, orang seperti pedagang parfum dan pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka, maka orang yang menjual parfum boleh jadi kalau dia dijadikan teman dekat, ya, boleh jadi dia memberikan kepadamu parfum tersebut. Wa imma an tabta'a minhu, boleh jadi engkau yang membeli parfum kepada dia. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan, atau boleh jadi engkau mendapati, ya, bau yang semerbak, yang wangi dari dia, dari orang tadi. Sementara kalau teman ini berupa orang yang pandai besi, wa nafikhul kiri, imma an yuhriqa thiyabaka, ya, boleh jadi dia bisa akan membakar bajumu, ya, dengan sebab dia memanaskan besi. Wa imma an tajida rihan khabithatan, boleh jadi engkau akan mendapatkan bau asap yang tidak sedap, ya, yang tidak sedap dari apa? Dari pekerjaannya. Nah ini. Jadi dua perumpamaan ini, ya. Berteman sama orang soleh boleh jadi kita apa? Kita terpengaruh dengan kesolehannya, kita dapat nasihatnya, atau kita dapat perbuatan baiknya, atau apa saja. Tapi berteman dengan orang buruk, paling minimal itu apa? Paling minimal kita juga dicap buruk begitu. Ketika dia melakukan keburukan, misalnya nih, dia berteman sama si A. Si A itu pencuri misalnya, ya. Taib, dia coba berteman begitu kan. Nah, pas si A ini kedapatan mencuri, orang itu sedikit atau banyak, masyarakat itu akan berpikir, oh iya temannya fulan dia itu. Nah, begitu. Paling minimal itu, ya, paling minimal itu. Baik, kan tidak enak itu dikasih seperti itu. Padahal dia tidak ikut ini, ya. Padahal dia tidak ikut, tapi dia kena efek dari perbuatannya yang buruk tersebut. Baik. Qala al-Qadi Iyad rahimahullah, Qadi Iyad rahimahullah mengatakan, fi syarhihi li hadzal hadis, dalam syarah beliau terhadap hadis ini, fihi tajannubu khulata'is su'i wa mujalasatil asyrari. Dalam hadis ini terdapat, ya, perintah atau kita katakan, iya, anjuran, motivasi untuk menjauhi bergaul dengan orang-orang yang buruk dan duduk bersama orang yang buruk. Wa ahlul bid'ah. Nah ini, menjauh dari ahlul bid'ah dan duduk sama mereka. Ya, bukan cuma mau tes misalnya, saya kan sudah lama ngaji, tes tidak apa-apalah ahlul bid'ah ini. Ya, paling minimal apa? Kita dicap, mereka berdua itu sepemahaman itu. Ini duduk sama-sama begitu. Baik, ahlul bid'ah, ya. Wal mugtabina linnasi. Nah, ini duduk dengan orang-orang yang suka membicarakan orang lain, menggibah orang lain. Ya, mugtabin. Ya, mugtabin ahlul gibah, ya. Taib.
sedikit atau banyak pasti dia akan baku ikut. Ikhwani fiddin azakumullah, ya. Taib. Nah ini, lianna jami'a haula'i yanfudhu atharahum ila jalisihim. Karena semua mereka ini, ya, orang-orang yang buruk tadi ini, taib, akan memberikan pengaruh mereka kepada teman duduk mereka. Ya, sedikit atau banyak. Taib, wal haddu ala mujalasati ahlil khairi wa talaqqil ilmi wal adabi wa husnil huda wal akhlaqil hamidati. Dan juga dalam hadis ini terdapat motivasi untuk duduk dengan orang-orang baik, ya, motivasi untuk talaqqil ilmi, mengambil ilmu secara langsung, adab, mengambil adab, wa husnil huda, ya, dijelaskan bahwasanya di zaman Imam Ahmad itu yang duduk di majelisnya itu berapa orang? 5.000, ya, 5.000 orang. Yang mencatat cuma 500 orang. Sisanya itu hanya apa? Hanya talaqqil adab, hanya mengambil adab, melihat adabnya, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menanggapi orang yang bertanya, bagaimana dia mungkin minum, istirahat, bagaimana dia ini, ada jeda misalnya di muhadarahnya. Hanya itu saja, cuma datang mau lihat begitu, ya. Tapi tapi dapat keutamaan, ya, disebutkan di dalam sejarah, ya. Taib. Nah, wa husnil huda, ya, mengambil petunjuk yang baik dan akhlak yang terpuji. Falal abdi, maka sepatutnya seorang hamba takhayyurul julasa illadzina yu'inunahu alal khairi. Ini antum garis bawahi betul ini. Sepatutnya atau wajib bagi seorang hamba memilih betul-betul teman duduknya yang bisa membantunya di atas kebaikan. Fa innahu min a'zami asbabi tazkiyati nafsihi wa salahiha. Karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk apa? Sebab terbesar penyucian jiwa dan baiknya jiwa. Wa an yahzara khulata asy-syarri, dan dia harus terus waspada terhadap pergaulan dengan orang-orang buruk, ya. Baik. Kalau misalnya memang tiba-tiba memang qadarullah memang ditempatkan di situ yang mayoritas mereka memang orang-orang buruk, ya, harus apa? Wa an yahzara, waspada. Jangan terlena juga. So tahu ini teman ini, oh yang satu ini jaga batip, satu jaga baca cerita orang, satu fitnah, satu jaga demikian dan demikian, melakukan hal-hal yang buruk. Nah, sudah dia merasa aman dengan keimanannya, merasa ini dia, sudah santai saja dia begitu. Akhirnya apa? Terbawa arus. Nah, ini maksudnya nih, wa an yahzara ini waspada. Maksudnya dia hazar, dia maksudnya itu waspada begitu, ya, dengan teman-teman atau khulata. Makanya sini khulata disebut, ya. Teman-teman pergaulan, ya. Khulata itu lebih ke teman pergaulan. Wa julasa al-fasadi, ya, teman-teman duduk yang buruk. Fa innahum akhtaru alaihi minal jarbi. Karena sesungguhnya yang demikian itu lebih berbahaya lebih berbahaya bagi dia daripada penyakit kudis, ya, penyakit kudis atau penyakit kulit yang menular, penyakit kulit yang menular itu. Ya, kalau penyakit kulit yang menular kan bahaya kan, biar cuma kena misalnya ini yang orang sakit kulit di sebelah kiri sini tertiup angin bisa tertular kan. Nah, orang yang buruk itu lebih bahaya daripada itu, gitu. Orang yang buruk lebih bahaya daripada penyakit kulit yang menular. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah selesai kaidah yang ke-8. Bahwasanya kita diperintahkan untuk dianjurkan untuk memilih teman-teman duduk yang baik dan teman-teman dekat, ya. Kalau bisa teman dekat itu orang-orang yang soleh, ya. Jadikan mungkin antum jadikan tempat curhat atau tempat sharing misalnya begitu. Orang yang soleh, jangan orang yang buruk, ya. Taib, wallahu a'lam bissawab. Taib, kita lanjut al-qaidatus tasi'ah. Coba baca, sudah? Nah, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallifu hafizallahu ta'ala al-qaidatu tasi'atu al-hadaru minal ujubi wal iktirari bin nafsi kama qala ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Fanahallahu azza wa jalla an madhin nafsi bima yadullu ala zakatiha wa salahiha
li'anna taqwa mahalluhal qalbu wallahu azza wa jalla huwa a'lamu biman hasulat minhu taqwa wa li'anna hadzal madha lin nafsi sababun lidukhulil ujubi 'alaiha wa sababun lirriya'il ladzi huwa muhbitun lil a'mali wal mu'minu mahma ijtahada fi fi'li sholihati wajtinabil muharramati fa innahu la yazalu muqassiran wa dzaliman li nafsihi wa idza kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu shadiqul hadhil ummati siddiqu hadhil ummati wa khairun nasi ba'dal anbiya'i lamma sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu du'aan yada'ullaha bihi fi salatihi, allamahu sallallahu alaihi wasallam an yaqula Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka anta al-ghafurur rahim. Fa kaifa sya'nu biman huwa dunahu? Wa indama sa'alat ummul mu'minina Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha an qaulihi ta'ala walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wazilatun annahum ila rabbihim raji'un. Qalat ahumul ladzina yasrabuna al-khamra wa yasrikuna. Qala sallallahu alaihi wasallam ya bintas sadiqi la ya bintas sadiqi la ya bintas siddiqi wallakinahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Qala Abdullah ibn Abi Mulaikata rahimallahu adraktu aktsara min 30 sahabiyan kullahum yakhafun nifaqo ala nafsihi. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan wal munafiqu jama'a isaatan wa amnan. Thumma talal Hasanu innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Baik, ikhwan fiddin, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Al-Qaidatut Tasi'ah, kaidah yang ke-9 yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Al-hadru minal ujubi wal iktirari bin nafsi. Waspada dari sifat ujub dan terlena dengan diri, dengan jiwa, maksudnya terlena dengan kondisi dirinya, ya. Taib, waspada dari sikap ujub dan terlena dengan kondisi dirinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian, menganggap suci diri-diri kalian, karena dialah Allah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Allah lah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Fanahallahu azza wa jalla an madhin nafsi bima yadullu ala zakatiha wa sulahiha. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini melarang, dari memuji diri, dengan sesuatu yang menunjukkan akan bagusnya atau akan sucinya diri tersebut, sucinya jiwa tersebut dan baiknya jiwa tersebut. Ya, ada hal-hal yang menunjukkan bahwasanya dia itu memiliki kesucian jiwa dan memiliki kebagusan jiwa, kesolihan jiwa. Dilarang untuk memuji diri tersebut. Dilarang menimbulkan merasa bangga, merasa ujub dengan kondisi diri tersebut. Ya. Hatta dia sudah istiqomah, hatta dia melakukan banyak amal, dilarang dia memuji itu. Ya. Taib, li'anna taqwa mahalluhal qalbu, karena ketakwaan itu tempatnya di hati, ya. Ketakwaan itu tempatnya di hati. Wallahu azza wa jalla huwa a'lamu biman hasalat minhu taqwa. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang lebih mengetahui siapa yang memiliki ketakwaan dalam dirinya. Ya, Allah yang lebih mengetahui siapa yang memiliki ketakwaan dalam dirinya. Wa li anna hadzal madha lin nafsi sababun lidukhulil ujubi 'alaiha. Nah ini karena pujian yang seperti ini, jika diperuntukkan untuk
jiwa atau untuk diri seseorang, itu akan menjadi sebab masuknya perasaan ujub pada diri seseorang tersebut, pada jiwa tadi. Taib akan muncul. Taib dia merasa, saya ini satu hari ini saya baca, alhamdulillah, ini dalam hati, dia itu kayaknya tidak sampai 1 juz satu hari itu. Saya ini setiap 5 waktu selesai sholat 1 juz, 5 juz lah, begitu. Dia ujub, nanti muncul ujub itu. Awalnya cuma begitu mungkin, lama-lama ujub itu. Lama-lama apa? Cari-cari sebab untuk bercerita sama orang supaya dapat tahu kalau dia so banyak baca Quran, so banyak ini, so banyak itu. Sedikit demi sedikit kan godaan itu kan innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu kan kita di bulan Ramadan kan? Di bulan Ramadan jelas syaitan itu dibelenggu. Tapi masih ada orang melakukan keburukan karena dia memiliki jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Taib, bagaimana tidak ada godaan syaitan tapi dia masih mau timbul ujub? Iya, jiwanya itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Sehingga muncul keinginan-keinginan yang tadi itu. Keinginan-keinginan yang tidak benar. Nah ini. Taib, masuk ujub dalam hatinya. Wasababun lirriyai, sebab untuk riya juga itu, sebab mendatangkan riya. Alladzi huwa muhbitun lil a'mal, yang mana riya ini akan membatalkan amalan. Bukan hanya riya, ikhwani fiddin azakumullah, dijelaskan para ulama juga bahwasanya ujub juga itu akan membatalkan amalan. Salah satu penghancur amalan itu adalah ujub, merasa bangga diri dengan pencapaian, dengan ini, dengan itu, Taib, itu akan akan merusak amalan. Taib. Wal mu'minu mahma ijtahada fi fi'lis salihati wa jitinabil muharramati fa innahu la yazalu muqassiran. Ini seorang yang beriman, mau bagaimanapun dia sungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh, menjauhi hal-hal yang haram, maka sesungguhnya dia pasti akan melakukan kekurangan dia. La yazalu muqassiran, dia akan melakukan hal-hal yang membuat dirinya itu kurang gitu. Maksudnya membuat dirinya itu entah dia lalai, muqassir itu kekurangan, akan melakukan kekurangan dalam dirinya. Wa zaliman li nafsihi, dia akan pasti dia akan bisa menzalimi dirinya meskipun dia sudah bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Apa buktinya? Buktinya bahwasanya seseorang meskipun dia beramal soleh pasti dia melakukan kekurangan, entah dalam amalannya atau hak-hak amalan tersebut. Contohnya kalau kita habis sholat 5 waktu atau habis sholat 5 waktu, ketika kita salam, apa yang pertama kali dibaca? Istighfar. Itu kata para ulama itu sebagai penambal kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam sholat. Taib, itu buktinya bahwasanya walaupun kita sudah sholat, sudah ini, tetap kita masih dianjurkan untuk diperintahkan untuk minta ampun, Taib, karena bisa jadi dalam melakukan amalan itu ada hak-hak yang tidak tertunaikan. Taib. Wa idza kana Abu Bakr radhiyallahu anhu siddiqu hadhil ummati wa khairun nasi ba'dal anbiya'i lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu du'aan yad'u Allah bihi fi salatihi allamahu sallallahu alaihi wasallam an yaqula. Nah ini. Lihatlah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang siddiq, yang paling mempercayai di tengah-tengah umat ini, percaya apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia setelah para nabi. Ketika beliau bertanya kepada Nabi atau meminta kepada Nabi untuk mengajarkan beliau sebuah doa yang beliau akan memakai doa tersebut, berdoa kepada Allah di dalam solatnya. Baik, maka allamahu sallallahu alaihi wasallam an yaqula, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari beliau untuk mengucapkan atau dengan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ini Abu Bakar, antum perhatikan, Abu Bakar. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku dengan kezoliman yang banyak. Ya Allah, Abu Bakar ini, Taib, wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa itu kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Ampunilah aku dengan ampunan yang datang dari sisimu.
warhamni, rahmatilah aku, berilah kasih sayangmu kepadaku ya Allah, antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau apa? Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Fa kaifa sya'nu biman huwa dunahu, lalu bagaimana kondisi orang-orang yang kedudukannya di bawah dari Abu Bakar, ya, kita semua, ya, para sahabat yang lainnya dan kita semua termasuk. Tapi kalau Abu Bakar saja, ya, berdoa seperti ini, ya, maka kita lebih dianjurkan lagi, ya. Taib. Wa inna ma sa'alat ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu taala anhu an qoulihi ta'ala, ketika ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan sementara hati mereka dalam keadaan takut. Mereka sudah memberi apa yang mereka berikan, namun hati mereka takut. Wa annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Taib. Aisyah berkata, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Ya Rasulullah, apakah mereka ini orang-orang yang, ya, senantiasa minum khamar dan mencuri, ya? Apakah mereka ini orang-orang yang minum khamar dan pencuri? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas siddiq, ya. Tidak, ya, bukan Aisyah, ya, bukan. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Akan tapi mereka ini, ya, yang disebutkan dalam ayat ini, sifat mereka ini orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan sementara hati mereka dalam keadaan takut atau khawatir, ya, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Mereka adalah orang-orang yang mereka ini berpuasa, salat dan bersedekah. Namun di sisi lain, wahum yakhafuna alla tuqbala minhum. Ini maksudnya. Kenapa mereka takut itu? Mereka khawatir amalan mereka itu apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka khawatir amalan itu tidak diterima. Baik. Bukan maksudnya sudah melakukan amal, saya kan sudah begini ya. Sudah langsung apa? Langsung merasa bangga, iya diterima sudah itu, ya. Pasti diterima atau ya. Taib. Ini dikatakan apa? Mereka khawatir tidak diterima, ya, amalan-amalan tersebut dari mereka. Wa qala Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah, Abdullah bin Abi Mulaikah mengatakan, adraktu aktsara min 30 sahabiyan. Ya. Aku mendapati, ya, lebih dari 30 orang sahabat Nabi. Kulluhum yakhafun nifaqu ala nafsihi. Semuanya mereka itu khawatir ada kemunafikan di dalam diri mereka, ya, ada kemunafikan dalam diri mereka. Taib. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang yang beriman itu mengumpulkan dua hal dalam dirinya. Mengumpulkan perbuatan-perbuatan baik dan perasaan khawatir. Ya. Dia kumpulkan perbuatan baik dan perasaan khawatir. Taib. Wal munafiku, sementara orang-orang munafik jama'a isaatan wa amnan. Dia kumpulkan perbuatan-perbuatan buruk dan rasa aman di dalam dirinya. Ya, merasa tenang, merasa aman. Ya, kalau orang beriman itu habis melakukan amalan dia khawatir amalannya diterima atau tidak ini. Ya. Memang benar disebutkan para ulama di antara tanda amalan itu diterima, ya, kontinunya amalan tersebut, bisa terus dilakukan amalan tersebut. Itu di antara, ya, tanda amalan tersebut diterima, ya. Sebutkan para ulama di antara tanda amalan tersebut diterima, ya, amalan itu dia berlanjut atau juga akan mendatangkan amalan yang lain gitu. Taib. Namun bukan berarti bukan berarti tidak kita timbulkan itu, ya, perasaan khawatir itu, merasa tenang-tenang saja. Yang penting kan saya sudah beramal, sudah tenang saja begitu. Tidak, khawatir, jangan saya, ya, kan kalau kita beramal kan misalnya atau beribadah itu kan harus dihadirkan apa? Ada berapa hal yang dihadirkan itu? Coba Adrian, berapa hal itu yang harus dihadirkan kalau beribadah itu? Rukun ibadah. Nah, itu syarat ibadah itu, ikhlas ittiba. Syarat diterimanya amalan.
Hah? Ada berapa? Ada 3. Apa semua itu? Khauf, mahabbah, roja. Itu. Taib. Dia apa? Mahabbah. Ini yang paling utama. Cinta dengan apa? Ibadah tersebut. Kemudian dia apa? Dia khauf, dia khawatir, ya. Khawatir apakah amalan ini dia khawatir kalau dia tidak melakukan amalan ini, ya dia akan mendapat hukuman dari Allah, ya. Baik. Kemudian dia berharap mudah-mudahan amalan ini diterima. Artinya kalau dia berharap berarti dia tidak merasa pede bahwasanya amalan ini pasti diterima 100%, saya sudah kerjakan misalnya. Ya, tidak demikian. Makanya dikatakan di situ apa? Di kaidah ini dikatakan apa? Berhati-hati dari sifat ujub dan juga apa? Terlena dengan diri, terlena dengan kondisi diri. Maksudnya terlena dengan diri ini berarti dia ini orang yang apa? Orang yang sudah melakukan amalan, sudah istiqomah. Jangan sampai dia terlena dengan itu begitu. Jangan sampai dia terlena dengan sudah banyak melakukan amalan, sudah banyak melakukan ini, ikut andil ini dan itu misalnya dalam proyek-proyek kebaikan. Jangan dia terlena dengan itu, tidak boleh. Ya, tidak boleh dia terlena dengan hal tersebut. Yang jadi masalahnya, ada enggak ini wahyu turun dari langit menunjukkan itu diterima itu perbuatannya itu, amalannya itu? Enggak ada. Enggak ada jaminan. Ya, enggak ada jaminan dari amalan-amalan kita itu apakah sudah diterima atau tidak, ya. Makanya orang-orang beriman itu mengumpulkan perbuatan-perbuatan baik, ihsan dan perasaan khawatir, ya. Sementara orang munafik dia kumpulkan perbuatan-perbuatan buruk dengan perasaan aman, merasa aman saja dia, ya. Oh, Allah kan Ghafurur Rahim, gini. Ya, jangan begitu. Itu orang munafik. Summa talal Hasanu, kemudian Al Hasan Al Basri membaca ayat innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merasa khawatir karena mereka takut akan azab Rabb mereka. Taib. Alhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Selesai kaidah yang ke-9. Taib. Kemudian kaidah yang ke-10 al-qaidatul 'ashirah ma'rifatun nafsi, ya, ma'rifatu an-nafsi. Siapa yang baca? Siapa yang sudah baca? Hah? Nah, tidak? Sudah baca? Tidak ada yang... Yayan sudah baca? Hah? Belum ada yang baca? Masya Allah. Hah? Baru 1 kali. Kalau 1 kali belum, ya. Nanti baca ulang-ulang. Sedangkan baca ulang-ulang belum tentu juga ini, ya. Taib. Ma'rifatun nafsi, ya. Kaidah yang terakhir dari 10 kaidah dalam penyucian jiwa adalah mengenali diri, mengenali jiwa itu sendiri, ya, mengenal jiwa, ya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa mimma yatahattamu fi babi tazkiyatin nafsi ma'rifatu haqiqati hadhihi nafsi, ini wa ma'rifati sifatiha wa ma'rifatu sifatiha. Di antara hal yang wajib dalam penyucian jiwa adalah mengenal hakikat dari jiwa tersebut, ya, dan mengenal sifat-sifat dari jiwa tersebut. Kenapa ini harus demikian? Liyashulal i'tina'u biha, ya, agar mudah untuk memberikan perhatian pada jiwa tadi, mudah untuk memberikan perhatian, wa ri'ayatiha, mudah untuk menjaganya, wa mudawatiha minal afatil lati tatra'u 'alaiha, dan mudah untuk mengobatinya dari perkara-perkara buruk yang muncul pada jiwa tersebut, ya. Baik, ini alasannya kenapa harus seseorang itu harus mengenal jiwanya, mengetahui jiwanya. Baik. Agar bisa mudah untuk memberikan perhatian pada jiwa, menjaga jiwa tersebut dan mengobatinya dari perkara-perkara buruk yang muncul dari jiwa tersebut, muncul pada jiwa tersebut. Wa qad wasafa Allahu subhanahu wa ta'ala an-nafsa fi kitabihil karimi bi thalathi sifatin masyhuratin ma'lumatin. Dan Allah Subhanahu wa taala, oh ini lobet? Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah
mensifatkan jiwa ini dalam Al-Qur'anul Karim dengan 3 sifat yang masyhur, yang telah dikenal. Wa hadhihi sifatu raji'atun ila ahwalin nufusi. Dan sifat-sifat ini ya kembali kepada 3 keadaan jiwa tadi. Ya, jadi ada 3 sifat jiwa secara umum. Ya. Yang pertama, an-nafsul mutmainnah, ya, jiwa yang tenang. Ya, mutmainnah, jiwa yang tenang. Wa hiya allati itma'annat bil imani wa dzikrillah ta'ala wa ibadatihi wa husnil iqbali. Dia adalah jiwa yang merasa tenang dengan keimanan, merasa tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang merasa tenang dengan beribadah kepada Allah, jiwa yang merasa tenang wa husnil iqbal, ya, jiwa yang merasa tenang ketika berhadapan dengan Allah, ya, dalam beribadahan tadi. Taib, menghadapkan hatinya, memfokuskan, ya, husnil iqbal itu memfokuskan hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, ini jiwa yang tenang. Ya. Artinya kalau seseorang misalnya dalam melakukan dengan keimanannya itu dia tidak merasa tenang, ya. Dengan dia zikirnya dia tidak zikir-zikir yang dia baca atau zikir bacaan Al-Qur'an yang dia baca tidak membuat dia tenang, ibadah-ibadah yang dilakukan tidak membuat dia tenang, berarti ada yang bermasalah dalam jiwanya tersebut. Ya. Harusnya bisa menjadi tenang, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ya. Yaitu orang-orang yang beriman, ya, dan mereka merasa tenang hati-hati mereka merasa tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati-hati itu menjadi tenang, ya. Di antara faedah ayat ini disebutkan para ulama bahwasanya bizikrillah ini, ya, bizikrillah kalau mau ditarik lebih luas lagi maknanya itu masuk majelis ilmu itu. Majelis ilmu itu masuk bizikrillah itu. Karena di antara tempat yang banyak disebutkan nama Allah di situ itu majelis ilmu. Ya, di antara tempat yang banyak disebutkan ayat-ayat Allah, sifat-sifat Allah itu di majelis ilmu. Makanya itu, ya, selain hadis yang wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah Allah, ya, yatluna kitabullah, yang mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, ya, kecuali turunkan ketenangan kepada mereka. Itu kan? Nah, ini diantaranya ini ayat ini saling menguatkan, ya, antara hadis dan ayat Al-Quran. Taib, disebutkan para ulama itu tempat, ya, diantara maksud zikrullah yaitu menuntut ilmu tadi itu, menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Taib. Nah, ini ketahuilah hanya dengan ala bi dzikrillah. Taib. Makanya ada sebagian, ya, faedah, ya, sebagian ustaz kita itu ketika mereka menerjemahkan ayat ini kan dibalik ini kan, tatmainnul qulubu bi dzikrillah, kan begitu tuh. Iya nah? Nah, didahulukan itu kan. Jadi ketahuilah hanya dengan mengingat, hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Ya, disebutkan ulama yang lain astagfirullahaladzim, zikrun nasi daun, ya. Banyak mengingat makhluk, mengingat manusia itu adalah penyakit, ya. Wa zikrullahi dawaun, sementara mengingat Allah itulah obatnya, ya, itulah obatnya. Taib. Nah, ini wa qala ta'ala dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah, ya, dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, ya. Taib. Ini yang pertama, jiwa-jiwa yang tenang, ya. Jadi kalau mau di antara cara untuk membersihkan jiwa, menjadikan jiwa itu jiwa yang tenang, jangan tinggalkan majelis ilmu,
Ya, tadi sudah kita sebutkan ya, diambil contoh itu ya. Jangan tinggalkan majelis ilmu, ya. Jangan sampai apa? Tercederai tauhid. Jangan juga apa ini? Jangan malas baca Quran, ya. Di antaranya ini kan kita sudah sebutkan ya, kaidah-kaidah yang sudah kita sebutkan ya. Nah, itu semua itu akan mendatangkan jiwa yang tenang, menjadikan jiwa seorang menjadi jiwa yang tenang, memilih teman yang baik, ya. Taib, menjauhi apa? Perkara-perkara yang haram, yang syubhat. Itu akan menjadikan hati menjadi hati jiwa itu menjadi jiwa yang tenang. Taib. Kemudian yang kedua, an-nafsul lawwamah, ya. An-nafsul lawwamah. Jiwa yang apa ini? Yang lawwamah ini maksudnya ini apa ini? Sigoh balaghah, ya. Yang banyak mencela, ya. Wa yallati talumu sahibaha ala fi'lil khata'i. Nah ini, dialah jiwa yang akan mencela pelakunya, yang mencela pemiliknya, ya, atas perbuatan buruk yang dilakukan atau perbuatan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Au taksirhi fil wajibi. Nah ini, ya, jiwa ini akan mencela pelakunya, mencela pemiliknya dengan sebab apa? Dia memiliki kekurangan dalam mengerjakan yang wajib. Ini taksir itu tadi. Kita muqassir itu taksir, ya. Ya, memiliki kekurangan dalam mengerjakan yang wajib. Au tafritihi fit taati, atau dia lalai dalam mengerjakan ketaatan. Ya, ini akan menimbulkan jiwa yang apa? Jiwa yang mencela pemiliknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang mencela, ya, jiwa yang banyak mencela pemiliknya. Taib. Ini yang diantara sifat sifat jiwa yang kedua. Kemudian yang ketiga, an-nafsul ammaratu bis-su, jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada yang buruk, ya, jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada yang buruk. Wa yallati tahussu sahibaha ala fi'lil muharramati. Ini, dialah jiwa yang memerintahkan, memotivasi, mengajak, ya, pemiliknya untuk melakukan perkara yang haram, wartikabil asami, terjatuh dalam dosa, wa taquduhu ila mawatinil munkarati, dan jiwa ini membimbing, mengajak, ya, menuntun pemiliknya kepada tempat-tempat yang mungkar, tempat-tempat yang tidak baik. Wa mawadi'ir radhilati, tempat-tempat yang hina. Taib, ini jiwa yang memerintahkan kepada keburukan, ya. Makanya baku panggil terus itu dia. Orang habis melakukan perbuatan buruk, ya, terbuka lagi jalan yang apa? Terbuka lagi perbuatan buruk yang lain, ya. Kayak misalnya kita ambil contoh, misalnya orang yang habis melakukan pembunuhan misalnya, kita ambil contoh, ya. Habis melakukan pembunuhan ini kan, ya, diperintah oleh jiwanya yang buruk ini, ya, mungkin dengan godaan setan juga atau yang lain, ya. Taib, habis melakukan pembunuhan, kemudian sudah ada ini mayat ini, nah, diperintahkan lagi itu, muncul lagi dalam jiwanya itu, taruh di sini saja mayatnya misalnya, bungkus dan ini saja, atau demikian dan demikian misalnya. Ya begitu terus itu, baku panggil terus itu perbuatan buruk itu. Karena jiwanya apa? Al-ammaratu bis-su, senantiasa memerintah untuk melakukan perkara yang buruk. Taib, wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ihi war razaili. Ya. Dan apa ini? Jiwa ini mendorong pelakunya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang hina dan rendah. Ya, perbuatan-perbuatan yang hina dan rendah. Kama jaa fi surati Yusuf alaihissalam, sebagaimana datang dalam surat Yusuf alaihissalam, kata Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi, ya. Ya, tidaklah aku ini membebaskan diriku. Maksudnya saya tidak bisa jamin diriku ini bebas dari melakukan kesalahan atau yang lainnya, kata Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak mengklaim diriku ini bebas begitu saja, tidak bisa melakukan kesalahan atau yang lainnya, tidak. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi, ya. Karena sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan kecuali jiwa yang telah dirahmati oleh Rabb-nya, ya, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Rabb-nya. Baik. Kalau kita lihat, ini Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf, ya. Nabi ini mengatakan begitu. Tadi apa? Kalau tadi siapa? Abu Bakar kan? Abu Bakar itu seperti itu. Ya, sudah banyak contoh, ya. Ya, orang-orang mulia itu begitu, tidak merasa dirinya tidak merasa
dirinya sudah suci, sudah ini, tidak. Ya. Jadi sangat keliru ya kalau misalnya ada orang misalnya sudah kenal sunnah, sudah berhijrah, terus tiba-tiba dia melakukan ini, dia melakukan sesuai dengan apa yang dia pelajari, apa yang dia dapati di kajian-kajian misalnya. Kemudian tiba-tiba orang apa? Ya, asal dia betul-betul mengamalkan ya. Kemudian tiba-tiba orang mengklaim bahwasanya orang itu sok suci atau sok begini. Tidak ada. Siapa yang sok suci? Ya. Taib disebutkan dalam ayat balil insanu ala nafsihi basirah. Taib walau alqa ma'adzirah ya. Bahkan setiap orang itu bisa mengenal dirinya sendiri ya. Bisa mengetahui dirinya sendiri. Ya mungkin kita di sini duduk ya kan. Kita lihat ini si fulan, masya Allah dia ini begini, bagus adabnya begini. Tapi si fulan itu tahu sendiri dirinya itu bagaimana, dia tahu begitu. Ya. Mungkin antum lihat anak sini ngisi begini, samping sama antum. Tapi anak tahu sendiri anak punya diri itu bagaimana, begitu. Ya. Taib, kebanyakan dari kita ini kan ya dari ini yang kita tampakkan, kita berusaha tampakkan ya, namanya saja di dunia ya, panggung sandiwara ya. Ya. So, apa buktinya? Misalnya apa? Misalnya kita baru ketemu dengan teman ya. Padahal ini teman mungkin habis baku hantam dan DP mai tua di rumah ini. Ya, contoh. Ya. Pas ketemu dengan teman, bagaimana keluarga? Alhamdulillah, insyaallah baik. Padahal habis baku sapu ini. Iya enggak, Pak? Iya kan? Iya. Nah, sandiwara yang paling tahu itu Allah Subhanahu wa taala dengan kita yang paling tahu sendiri. Makanya Abu Bakar As-Siddiq dia tidak apa? Ya doa yang diajarkan Nabi itu seperti itu gitu. Dia tidak apa ini mengklaim bahwasanya dirinya sudah baik gitu. Tidak ada ikhwan. Ya. Tidak ada itu. Yang kita tampakkan, kebanyakan yang kita tampakkan itu apa? Ya cuma kamuflase saja. Ya. Illa ma rahima rabbi, kecuali mereka yang Allah rahmati. Ya. Baik. Jadi seperti itu. Ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu, jiwa-jiwa itu basirah, dia bisa mengetahui betul-betul apa yang ada dalam dirinya. Walau alqa ma'adzirah. Meskipun apa? Dia sudah sampaikan uzur-uzurnya. Ya, artinya dia sudah tahu kondisi jiwanya itu seperti apa begitu. Ya. Meskipun dia tampakkan sama orang begini, tapi dia tahu. Makanya itu diperbaiki. Makanya kita di sini, anak antum kita semua ini belajar kita memperbaiki jiwa kita. Ya. Yang dilihat orang mungkin seperti ini, tapi apa? Tapi yang ya kita tahu sendiri bagaimana diri kita masing-masing. Taib. Nah ini. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su', ya. Illa ma rahima rabbi. Fa hadhil awsafu thalathatu lin-nafsi hiya fil haqiqati ahwalun muta'alliqatun bin-nafsi. Maka tiga sifat ini ya secara hakikatnya dia adalah keadaan-keadaan yang berkaitan dengan jiwa. Walidzalika fa inna hadhil ahwala tataqallabu wa tataghayyaru. Oleh karena itu, maka sesungguhnya keadaan-keadaan ini bisa berbolak-balik dan bisa berubah. Bihasabil waridatil allati taridu ala nafsi, sesuai dengan perkara-perkara yang datang yang masuk kepada jiwa. Faqad tajtami'u hadhihi sifatu indal insani fi yaumin wahidin bihasabi halin nafsi. Ini. Maka sungguh apa? Maka terkadang terkumpul sifat-sifat ini dalam diri seseorang. Maksudnya dalam satu hari terkumpul ya. Sifat-sifat ini dalam diri seseorang bihasabi halin nafsi, sesuai dengan keadaan jiwanya. Waqad daraba ahlul ilmi li hadhihi nafsi amthilatan tubayyinu halaha ma'al insan. Dan ahlul ilmi telah memberikan perumpamaan, contoh-contoh yang menjelaskan tentang kondisi jiwa ini yang ada pada diri manusia. Liyashula tasawwuruha 'alal muslimi, agar mudah untuk digambarkan kepada seorang muslim, ya, agar mudah untuk menggambarkan tentang jiwa ini kepada seorang muslim. Fayajtahida ba'da dzalika fi islahiha, ya, sehingga dia bisa bersungguh-sungguh setelah itu dalam memperbaiki jiwanya, wa tazkiyatiha, dan mensucikan jiwanya. Baik, insyaallah dua perumpamaan ini kita akan selesaikan di pertemuan besok insyaallah taala. Insyaallah besok sampai hatam insyaallah. Baik, saya kira cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan, belum selesai ya pembahasan tentang mengenal jiwa
Namun alhamdulillah kita selesaikan kaidah yang ke-9, berhati-hati dari sifat ujub, kemudian juga jangan sampai terlena dengan kondisi diri kita, dan juga kaidah yang ke-8, memilih teman-teman duduk yang baik dan juga teman-teman dekat yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.